Harga HP makin ke belakang makin kacau, jadi cukup banyak yang lirik Xiaomi dan Poco ya, dimana harga mereka masih bisa dibilang salah satu yang paling bisa diterima lah. Tapi tidak murah juga ya. Xiaomi 17T harganya sekarang start dari 8 jutaan. Nah, kalau kalian bukan fans Leica, apakah mending Poco X8 Pro Max saja yang harganya di 6-7 jutaan? Kita akan lihat perbandingan kamera, performa, baterai, fitur, dan lainnya. Di bagian kamera, mungkin kalian akan kaget. Jadi jangan lupa tonton sampai habis ya. Sebagai kemenang mending, mari kita bandingin. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri. Ini bukti pembeliannya, jadi ini bukan video endorse. Mohon bantuannya untuk like, hype, dan subscribe agar aku bisa terus beli HP di tengah kondisi ekonomi yang kacau ini buat dibandingkan secara jujur. Terima kasih banyak. Kita lihat dari sisi desain dulu. Meskipun lebih mahal, Xiaomi 17T masih pakai frame plastik ya. Terlihat dari tidak adanya garis antena di pinggir. Back covernya juga tidak sepenuhnya kaca. Dia pakai fiberglass alias campuran kaca dan plastik. Modul kameranya mengotak gini dengan tulisan Leica di tengah. Untuk varian warna putih ini menarik ya. Dia kayak ada efek pelanginya gitu saat kena cahaya. Poco X8 Pro Max sudah pakai frame metal, terlihat dari garis antenanya. Untuk sisi belakangnya sih dia juga pakai fiberglass. Ada aksen garis gitu juga biar tidak ngebosenin. Modul kameranya vertikal dengan dua lensa dan ada RGB lighting atau backlight gitu yang bisa kita customize warnanya. Kita bisa atur dia nyala pas ada panggilan atau notifikasi masuk maupun saat memutar musik. Perbedaan paling mencolok adalah dari sisi ukuran. Xiaomi 17T lebih compact, lebih kecil di 6,59 inch. Sedangkan Poco X8 Pro Max lebih besar di 6,83 inch. Ini cukup berasa saat dipegang dan Xiaomi jauh lebih nyaman untuk pengoperasian dengan satu tangan. Di Poco tuh lebih cepat pegel tangan kita. Untuk layar, bezelnya sama-sama tipis di semua sisi, layarnya flat dan keduanya sudah pakai panel AMOLED. Refresh rate sama-sama adaptif 120Hz, resolusinya serupa dan sudah support Dolby Vision plus HDR10 Plus juga. Sekarang kita coba lihat perbedaan warna layarnya. Di mode Original Color Pro, pas aku tes untuk warna putih sih, putihnya di Xiaomi agak sedikit pink gitu ya, meski lebih terang. Menurut kalian gimana? Untuk warna merah juga tidak sampai beda jauh, paling Xiaomi 17T sedikit lebih terang saja. Untuk warna hijau juga sama. Saat kita buka gambar warna-warni di mode Original Color Pro, hasilnya seperti ini. Apakah dari kalian bisa notice perbedaan yang signifikan? Always on display gimana? Kedua HP ini support always on display alias AOD dengan berbagai pilihan preset. Tapi sayangnya tidak ada opsi untuk nyala terus-terusan ya. Adanya opsi untuk nyala selama 10 detik. Setelah itu kita harus tap lagi layarnya baru bisa nyala. Untuk IP rating Xiaomi 17T IP68 alias tahan debu dan rendaman air. Sedangkan Poco X8 Pro Max di IP69K. Jadi sudah tahan debu, rendaman air dan semburan air tekanan tinggi bersuhu tinggi. Kedua HP juga sudah support eSIM ya. Mantap. Nah, overall dari sisi desain, menurut aku memang desain Xiaomi 17T lebih mewah. Meskipun bahan yang dipakai tidak sebagus Poco. Ukurannya yang compact juga menjadi poin plus tersendiri. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Poco sudah frame metal, IP rating lebih tinggi, ada fitur backlight yang lucu, dan juga ukuran yang lebih besar yang bisa jadi poin plus juga bagi beberapa kalangan. Jadi ya, sesuaikan sajalah dengan selera kalian. Performa untuk skor Antutu 11, Xiaomi 17T dapat skor 2,1 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Sedangkan Poco X8 Pro Max dapat skor 2,8 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 9500S. Varian yang diuji adalah Xiaomi 17T 12256GB dan Poco X8 Pro Max 12512GB. Sekarang kita ke pengujian gaming. Pengujian gaming dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Ultimate Mode atau Performance Mode sudah nyala di kedua HP. Wild Boost juga sudah nyala di kedua HP. Untuk Wuthering Waves rata kanan ultra high, Xiaomi 17T bisa dapat rata-rata hampir 30 fps. FPS fluktuatif dari awal kisaran 45-30 dan setelah 5 menit pertama, FPS ke limit di 30 fps. Saat battle rusuh, FPS bisa drop hingga sekitar 20-an fps. Suhu internal tertinggi di 46 derajat Celcius. Wuthering Waves rata kanan ultra high di Poco X8 Pro Max bisa dapat rata-rata hampir 50 fps. Lebih oke ya. FPS fluktuatif juga dari awal, tapi dia limitnya di 45 fps, bukan 30. Saat battle rusuh, FPS bisa drop hingga sekitar 30 fps. Nah, tapi suhu internal tertingginya bisa sampai 49 derajat Celcius nih. Sudah tergolong panas. Genshin Impact rata kanan di Xiaomi 17T bisa dapat rata-rata 48 fps. Di 10 menit pertama, dia bisa 60, tapi setelah itu FPS drop ke sekitar 45. Saat battle rusuh, FPS bisa drop hingga di bawah 40. Suhu internal tertinggi di 46 derajat Celcius. Masih aman. Poco X8 Pro Max Genshin rata kanan bisa dapat rata-rata 52 fps. FPS tidak di limit, tapi fluktuatif setelah 10 menit pertama,
di mana saat battle rusuh, FPS juga masih bisa drop hingga di bawah 40 FPS. Suhu internal tertinggi serupa ya dengan Xiaomi di 46 derajat Celcius. Untuk MLBB rata kanan di Xiaomi 17T, dia bisa dapat rata-rata 105 FPS. FPS bisa stabil di 120 untuk 30 menit pertama sebelum drop ke 90 FPS setelah itu. Suhu internal tertinggi di 45 derajat Celcius. MLBB rata kanan di Poco X8 Pro Max bisa dapat rata-rata 110 FPS. FPS bisa stabil 120 di 15 menit pertama sebelum fluktuatif antara 120 sampai 90. Tapi setelah suhu membaik, dia bisa kembali ke 120. Suhu internal tertinggi malah lebih adem ketimbang Xiaomi tadi ya, maksimal di 44 derajat Celcius. Jadi, untuk performa gaming, Poco X8 Pro Max lebih unggul meskipun untuk game berat seperti Wuthering Waves, dia bisa lebih panas ketimbang Xiaomi 17T. Untuk bypass charging, sayangnya kedua HP ini tidak punya ya, bahkan fitur slow charging yang memperlambat kecepatan pengecasan saja tidak ada di sini, aku nggak nemu. Baterai. Untuk pengujian baterai, tes dilakukan dengan full mobile data kecuali saat main game. Di Xiaomi 17T, aku bisa dapat SOT 10 jam 3 menit. Penggunaan mencakup TikTok hampir 3 jam, YouTube hampir 2 jam, IG 1,5 jam, Discord 1 jam, navigasi Maps 49 menit, Royal Road alias aplikasi baca novel 46 menit, MLBB rata kanan 40 menit, dan kamera 30 menit. Di Poco X8 Pro Max, aku bisa dapat SOT 11 jam 37 menit. Lebih lama ya. Penggunaan mencakup YouTube 3 jam, TikTok hampir 2 jam, Discord dan IG sekitar 1,5 jam masing-masing, Royal Road 1 jam, navigasi Maps 52 menit, MLBB rata kanan 45 menit, dan kamera 30 menit. Untuk pengecasan, Xiaomi 17T bisa charge baterai 6500 mAh-nya dalam waktu 1 jam 20 menit. Charger bawaan 67 watt. Fast charging sudah nyala. Rinciannya sebagai berikut. Poco X8 Pro Max bisa charge baterai 8500 mAh-nya dari 1 sampai 100% dalam waktu 1 jam 4 menit saja. Charger bawaan 100 watt, fast charging juga sudah nyala. Rinciannya sebagai berikut. Jadi untuk baterai, Poco X8 Pro Max lebih awet, charging juga lebih kencang. Meskipun untuk baterai 6500 mAh, Xiaomi 17T juga sudah oke banget. Kamera. Untuk kamera, semua foto diambil dengan mode auto alias tidak ada pengaturan parameter seperti EV, ISO, dan lainnya secara manual. Ini semua point and shoot langsung. Untuk Xiaomi 17T, dia ada pilihan mode Leica Authentic dan Leica Vibrant. Kontras di Leica Authentic lebih kuat, area terang juga lebih diperterang, plus ada vignette gelap halus di pinggiran. Perpaduan ini membuat objek lebih terhighlight dan menambah kesan sinematik pada foto. Foto yang awalnya biasa saja bisa jadi terkesan lebih epic. Kita akan bandingkan dulu hasil foto Poco X8 Pro Max dengan beberapa foto Leica Authentic Xiaomi 17T. Perlu diketahui, jarak default 1 kali zoom di Xiaomi itu focal length-nya 23 mm, sedangkan di Poco itu 26 mm. Jadi hasil Poco lebih dekat objeknya. Untuk perbedaan sih lumayan jelas ya. Leica Authentic di Xiaomi 17T memang lebih berkarakter. Vibes fotografi kerennya lebih dapat. Di Poco lebih ke arah apa adanya saja. Untuk foto orang sih masih oke lah, tidak sampai beda jauh banget. Paling area terang di Xiaomi yang lebih terang dan ada vignette hitam saja. Untuk detail sih Poco sedikit lebih pecah tapi tidak sampai beda jauh. Namun untuk foto objek sih Leica Authentic benar-benar bisa membawa objek sederhana menjadi seolah-olah memiliki cerita atau makna yang dalam ya. Dari foto plang ini aja sudah beda feel-nya. Foto prosotan ini juga. Jadi ya, Leica Authentic ini lebih ke arah memberi feel dan karakter tambahan ke foto, dan ini tidak bisa dilakukan oleh Poco dengan semudah itu. Nah, karena perbedaannya sudah jelas, jadi sekarang kita akan bandingkan beberapa foto Poco dengan Leica Vibrant-nya Xiaomi. Nah, di sini Xiaomi sudah pakai Leica Vibrant dan terlihat tuh, hasil Xiaomi lebih terang ketimbang Poco. Bahkan menurut aku sebenarnya agak terlalu terang ya. Warna merah di bajunya jadi agak silau tuh. Mungkin menurut beberapa kalangan malah hasil Poco yang lebih enak dilihat. Untuk detail sih tidak beda jauh, tapi kalau diperhatikan noise sedikit lebih banyak di Poco. Dan anehnya, kadang hasil foto Xiaomi 17T itu overexpose. Di foto ini parah tuh silaunya. Jarang terjadi sih, tapi ya tidak bisa dibilang tidak pernah terjadi juga, soalnya aku ngalamin tuh di sini. Tapi kalau di fotonya tidak ada warna yang terlalu gonjreng, hasil Xiaomi tidak terlalu terang juga, seperti di foto kucing ini. Kontras juga lebih bagus di Xiaomi. Untuk detail saat di pixel peep sih Poco sedikit lebih pecah, tapi lagi-lagi ini tidak sampai beda jauh. Agak susah dinotis lah. Di foto bunga matahari ini Xiaomi lagi-lagi lebih terang. Perbedaan karakter ini membuat kalian perlu cocokin dengan selera, karena Poco cenderung lebih true to life warnanya. Untuk detail saat di pixel peep menurut aku keduanya oke lah, lagi-lagi tidak sampai beda jauh. Nah, tapi untuk warna gonjreng saat Xiaomi tidak terlalu nerangin, sebenarnya saturasi warna di Poco itu lebih kuat. Warna merah lebih pekat, demikian juga dengan warna bunga ungu di foto ini. Untuk foto malam hari, menurut aku selain perbedaan focal length, kedua ini tidak beda jauh ya. Skin tone di Poco memang sedikit lebih pucat dari seharusnya, tapi tidak sampai bibirnya ikutan pucat. Malah sebenarnya kalau diperhatikan lebih pucat bibir di Xiaomi. Saturasi warna dan kontras juga tidak beda jauh. Untuk detail saat di pixel peep, Xiaomi lebih oke.
oke. Hasil Poco lebih banyak noise dan sudah mulai kehilangan detail. Tapi untuk foto pemandangan malam, menurut aku Xiaomi 17T lebih oke ya. Langit malam lebih pekat, lebih minim noise, dan overall pencahayaannya lebih oke, as in vibes malamnya lebih berasa. Di Poco tuh sedikit lebih terang, sehingga vibes malamnya kadang tidak sekuat itu. Jadi untuk kamera utama, menurut aku meskipun Poco bukan HP yang fokus ke fotografi, hasil fotonya tidak jelek. Bahkan mungkin ada yang lebih suka hasil yang true to life atau apa adanya, sehingga prefer hasil Poco ketimbang Xiaomi, khususnya saat siang hari. Untuk foto malam sih meskipun tidak beda super jauh, vibes malam di Xiaomi lebih oke. Dan kalau kalian demen pixel peeping, Xiaomi lebih bisa mempertahankan detail. Nah, tapi kalau kalian demen banget dengan style Leica, terutama Leica otentik, jelas Xiaomi lebih pas. Tele, Xiaomi 17T ada lensa tele yang aktif di jarak 5 kali zoom, cukup jauh ya. Poco X8 Pro Max sayangnya tidak ada lensa tele, jadi secara teori harusnya foto zoom jarak jauh di Xiaomi lebih oke. Apakah benar? Ayo kita lihat. Untuk foto di jarak 2 kali zoom ini, warna lebih warm di Poco ya. Dari jauh tanpa di pixel peep sih, keduanya masih oke, paling cuma beda focal length saja. Poco di 52mm, sedangkan Xiaomi di 46mm. Untuk detail saat di pixel peep, di mata aku sih hasil Poco sedikit lebih pecah. Untuk foto ini warnanya jelas berbeda ya. Poco lebih pekat dari seharusnya, dan Xiaomi lebih terang dari seharusnya. Tapi ya ini selera lah. Untuk detail sih lebih kasar di Poco, tapi efek penerangan di Xiaomi membuat detail di Xiaomi kurang terlihat juga. Sekarang kita lihat hasil foto jarak 5 kali zoom di mana lensa tele Xiaomi aktif. Di foto ini karena objeknya cukup jauh, jadi kalau tidak di pixel peep mungkin tidak terlihat perbedaan signifikan. Namun kalau kita zoom lebih dekat, terlihat tuh hasil Xiaomi jauh lebih tajam. Dan untuk objek yang agak dekat tanpa di pixel peep juga terlihat hasil Xiaomi lebih oke. Detailnya lebih tajam dan tidak ada efek garis-garis di pinggiran objek gitu. Ini makin ketara kalau kita pixel peep. Karena sudah unggul di jarak 5 kali zoom berkat lensa telenya, otomatis untuk jarak 10 kali zoom, Xiaomi 17T juga lebih oke. Di foto ini perbedaannya juga sudah terlihat tanpa perlu di pixel peep. Pas di pixel peep sih makin jelas tuh bahwa Xiaomi 17T lebih tajam. Xiaomi 17T juga bisa zoom lebih jauh ketimbang Poco X8 Pro Max. Poco mentok di jarak 10 kali zoom, sedangkan Xiaomi 17T bisa lanjut lebih jauh, seperti 30 kali zoom, 60 kali zoom, bahkan hingga 120 kali zoom. Untuk foto zoom malam hari alias low light, di foto kucing ini sekilas oke ya keduanya. Ini lumayan mengejutkan juga, karena ini malam hari dan Poco tidak ada lensa tele. Pas di pixel peep sih jelas Xiaomi 17T lebih unggul, tapi Poco bisa memberikan hasil seperti ini tanpa lensa tele loh. Ini sudah patut diacungi jempol menurut aku. Jadi untuk zoom jelas Xiaomi 17T lebih oke. Tapi kalau kalian lebih sering foto zoom di jarak di bawah 5 kali, Poco masih oke kok, selagi kalian tidak demen pixel peeping. Ultra wide. Untuk foto ultra wide siang hari dengan orang, lagi-lagi tidak beda jauh menurut aku. Pas kita pixel peep, hasil Xiaomi lebih oke detailnya, tapi balik lagi, perlu di pixel peep baru lebih terlihat bedanya. Bahkan untuk pemandangan juga tidak beda jauh menurut aku. Langit sama-sama biru, kontras tergolong oke untuk keduanya. Aku notice ultra wide Xiaomi 17T cenderung lebih warm atau kekuningan fotonya ya, jadi mungkin poin ini perlu dicatat. Untuk foto ultra wide malam hari dengan orang, dari sisi skin tone sih agak sedikit kemerahan di Xiaomi. Ini sepertinya terjadi karena kecenderungan ultra wide Xiaomi yang lebih warm. Untuk detail sih sama-sama kurang, tapi Xiaomi lebih oke dalam mempertahankan detail. Meskipun Xiaomi unggul dari sisi ketajaman foto, untuk konteks ultrawide malam hari, malah menurut aku vibes malam di Poco lebih berasa. Ya, kebalik dari kamera utama tadi. Langit malam di Poco lebih pekat. Untuk foto potret di jarak 1 kali zoom, focal length masih beda ya. Xiaomi di 23mm, Poco di 26mm. Xiaomi masih tetap lebih terang hasilnya dan cenderung lebih warm alias sedikit kekuningan. Untuk separasi rambut, Xiaomi lebih oke juga. Bisa lihat tuh, di bagian atas ini Poco agak error processingnya. Di jarak 2 kali zoom, focal length juga masih beda. Xiaomi di 46mm, Poco di 52mm. Dan seperti hasil kamera utama, jepretan Xiaomi masih lebih terang, warna gonjrengnya juga jadinya semakin gonjreng. Untuk separasi rambut sih keduanya oke untuk konteks foto ini. Nah, tapi di foto potret juga kadang Xiaomi masih overexpose ya. Ini situasi foto yang serupa dengan kamera tadi. Ada objek di belakang dan ada latar lagi di belakangnya di kondisi siang hari. Skin tone Poco agak terlalu gelap di sini ya, tapi setidaknya Poco tidak overexpose. Nah, namun Xiaomi ada pilihan focal length yang lebih banyak berkat adanya lensa tele. Di mode portrait, Xiaomi bisa foto di focal length 115mm alias jarak 5 kali zoom, sedangkan Poco mentok di jarak 2 kali zoom alias 52mm saja. Untuk portrait low light alias malam hari, menurut aku pencahayaan di Xiaomi lebih oke. Di Poco masih agak terlihat artifisial atau dibuat-buat, meskipun untuk orangnya sendiri masih bagus. Ini lebih ke arah latar. Xiaomi lebih ke warm juga ya. Untuk separasi rambut masih tetap Xiaomi lebih unggul. Di Poco ada artefak putih-putih gitu di pinggiran. Di jarak zoom 2 kali, konklusinya masih serupa ya. Xiaomi sedikit lebih warm tone-nya, dan untuk separasi rambut tetap lebih rapi Xiaomi. Jadi untuk portrait, di luar isu penerangan yang agak lebay saat foto di tempat terang atau di bawah terik matahari, Xiaomi cenderung lebih unggul. Low light lebih oke, separasi rambut lebih rapi. Untuk pengaturan bokeh usai foto, kedua HP ini bisa. Mantap!
Selfie, untuk kamera depan hasil jepretan Xiaomi lebih soft ya, hasil Poco lebih kasar. Pas kita pixel peep terlihat juga lebih pecah hasil Poco. Untungnya kedua HP ada mode wide untuk kamera depan buat nangkap lebih banyak subjek. Selfie malam juga serupa konklusinya, Xiaomi lebih terang dan tajam sedangkan Poco lebih pucat dan pecah. Pesan sponsor, nah kalau kalian sering baca di HP tapi merasa itu nguras baterai, kalian bisa pertimbangin baca dengan e-reader alias perangkat yang dirancang khusus untuk membaca. Salah satu opsinya adalah produk dari Bigme ini, Bigme 6-inch Color e-reader B6. Ukurannya 6 inch dan tergolong tipis buat e-reader ya, di 6,98 mm saja. Jadi gampang dibawa, bahkan ada case khususnya juga loh. Terus karena dia sudah pakai layar e-ink, jadinya baterainya super awet. Bisa buat baca seharian tanpa henti. Kalau kalian bacanya sekitar 1-2 jam sehari, ini bisa bertahan sekitar seminggu. Layar ini juga membuat mata tidak cepat lelah saat membaca. Oh ya, dan karena ini color e-reader, jadi layarnya berwarna ya, tidak hanya hitam putih. Pas juga nih buat yang suka baca komik. Refresh rate layarnya tergolong oke untuk e-reader, bisa hingga 50 fps dengan Bigme Auto Clean Ghosting Technology. Jadi bayang-bayangnya lebih minip dan layarnya responsif. Nah, kita bisa pilih beberapa profil atau karakter layarnya tergantung kita lagi baca apa. Ada default untuk mayoritas bacaan, komik untuk baca komik dengan flicker lebih minim, magazine untuk gambar yang lebih tajam, dan bahkan video untuk layar yang lebih cepat. Intinya sih semakin tajam gambar, semakin ada flicker atau delay untuk layarnya. Jadi kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kita juga bisa atur tingkat warmth pada layar, mau dia lebih ke kuningan atau kebiruan. Total ada 36 level yang bisa dipilih. Untuk file format tertentu seperti EPUB misalnya, aplikasi default membacanya X-Reader Pro ada berbagai fitur berguna. Kita tinggal highlight teks terus bisa tuh cek artinya di kamus, cek terjemahan hingga 37 bahasa, dan juga bisa minta dibacain loh. Jadi kayak audiobook gitu. Mau bikin anotasi saat membaca juga bisa. Nah, kerennya bahkan kita bisa tanya AI saat membaca. AI ya, Bigme e-reader B6 ini ada fitur AI namanya Bigme GPT yang pada dasarnya seperti ChatGPT ya. Kita bisa ubah modelnya juga ke DeepSeek. Untuk speknya sih kurang lebih seperti ini. Karena dia sudah pakai OS Android 14 yang mendukung Google Play Store, otomatis dia mendukung berbagai aplikasi pihak ketiga. Ada Kindle, Google Books, dan bahkan Royal Road yang sering aku pakai buat membaca. Mantap! Ada juga beberapa tombol di bawah untuk shortcut ya. Bisa akses ke library atau file buku, bisa ke fitur AI, bisa ke pengelolaan memori, aplikasi, dan settings atau pengaturan. Jadi gak perlu swipe ke home screen terus-terusan. Kalau kalian minat dengan e-reader dari Bigme ini, bisa cek di deskripsi video buat linknya. Perekaman video, buat rincian resolusi perekaman video, kalian bisa pause saja dan cerna tabel ini. Singkatnya sih, Xiaomi unggul di video depan dan ultra wide karena Xiaomi bisa 4K di kedua ini, sedangkan Poco tidak bisa. Kedua HP bisa gonta-ganti kamera depan belakang saat rekam video, tapi Poco mentok di 1080p 60 fps, sedangkan Xiaomi 17T bisa hingga 4K 30 fps. Sekarang kita lihat perpindahan lensa. Oke, ini perekaman video kamera belakang antara Xiaomi 17T dan Poco X8 Pro Max. Kita mau lihat perpindahan lensa kedua HP di 1080p 30 fps ya. Ini masing-masing di jarak zoom 1 kali. Kita ke 0,6 kali Xiaomi, 0,6 kali Poco. 1 kali Xiaomi, 1 kali Poco. 2 kali Xiaomi, 2 kali Poco. Xiaomi bisa 5 kali ya, Poco sudah mentok. Kita perlu scroll manual. Ini di 5 kali Poco ya. Jelas ya bedanya ya. Xiaomi lebih tajam. Xiaomi bisa lanjut 10 kali ya di Xiaomi. Poco scroll manual ke 6 kali. Jadi Poco sudah mentok ini ya meski di 1080p 30 fps. Kita kembali lagi ke 1 kali Xiaomi, 1 kali Poco. Oke. Untuk perekaman video kamera belakang di 4K 60 fps siang hari, saturasi warna di Xiaomi lebih kuat, terus pas dibawa jalan saat mengarah ke orang, jitter di Poco lebih berasa ya. Terlihat tuh flicker di backgroundnya. Untuk dynamic range keduanya tergolong oke, tapi langit di Poco sedikit lebih biru. Sayangnya pas tidak mengarah ke orang pun, di Poco ada jitter dan jedak-jeduknya nih. Meskipun dari sisi stabilisasi keduanya cukup oke. Buat video kamera belakang 1080p 60 fps siang hari, saturasi warna masih lebih kuat di Xiaomi. Dan sayangnya di Poco saat dibawa jalan, jitter masih ada di background. Nah, tapi pas panning, entah kenapa Xiaomi agak patah-patah ya. Tapi di luar itu sih konklusi masih serupa. Jedak-jeduk lebih berasa di Poco saat dibawa jalan, meskipun keduanya tergolong stabil.
Saat low light di 1080p 60fps untuk kamera belakang, jitter mulai agak berasa juga di Xiaomi, tapi di Poco tetap lebih parah. Hasil Xiaomi juga sedikit lebih terang ketimbang Poco. Untuk langit malam menurut aku keduanya oke, tergolong minim noise. Saat dibawa jalan, jitter di Xiaomi semakin terlihat, tapi lagi-lagi jitter masih lebih berasa di Poco. Sekarang perekaman video kamera depan antara Xiaomi 17T dan Poco X8 Pro Max siang hari ya. Nah, jarak dari mulut sekitar 30 cm. Kalau misalnya aku coba arahin ke langit yang ada matahari, hasilnya kayak gini ya. Nah, ini 1080p 60fps di kedua HP ya. Dan di sini ada sedikit acara, jadi ada suara MC gitu. Kalian bisa sekalian nilai noise cancellingnya bagaimana ya, stabilisasi bagaimana. Ini aku sedang di turunan ya, harusnya ada sedikit guncangan. Kalian bisa nilai stabilisasinya juga. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita coba panning sedikit ya. Oke, sip, kurang lebih seperti ini perbedaannya. Oke, ini perekaman video kamera depan ya antara Xiaomi 17T dan Poco X8 Pro Max kondisi low light alias malam hari. Nah, kurang lebih kalau langit malam dia kayak gini ya. Nah, ada bulan ya. Bulan apa lampu itu? Ya gitulah. Nah, ini aku sambil jalan, ada sedikit background music ya. Jadi kalian bisa nilai noise cancellingnya gimana, apakah suaraku masih jelas, stabilisasinya gimana, noise-nya bagaimana ya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini sambil aku jalan dan muter-muter ya. Coba kita ngarah ke lightbox nih. Kalau ada daerah-daerah yang ada lampu-lampu neon-neon gitu, hasilnya jadi kayak gini ya. Nah, untuk area yang agak gelap, kita coba di sini. Nah, kurang lebih kayak gini dia. Sip, panning dikit. Oke. Buat autofocus kamera depan, sayangnya kedua HP ini tidak ada autofocus untuk kamera depan. Bagi yang penasaran video sosmed, aku sudah ada upload beberapa sampel video di IG aku Instagram ya. Bisa kunjungi saja IG aku di @mendangmendingin. Ada video yang direkam langsung pakai IG dan juga video yang direkam dulu pakai aplikasi kamera bawaan sebelum di-upload ke IG. Ada sampel video kamera depan maupun kamera belakang. Cek saja IG story Hirex aku. Bisa cek juga link di deskripsi video ini. Terima kasih banyak. Fitur kamera. Untuk fitur ala live foto, kedua HP ini punya. Saat diaktifkan, kamera akan rekam momen 3 detik sebelum foto dijepret, dan kita bisa playback video pendek itu di galeri. Kedua HP juga ada Pro Mode untuk fotografi, di mana kita bisa atur berbagai parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Bisa output foto dalam format RAW juga di kedua HP. Mantap, kerennya, kedua HP ini juga ada Pro Mode untuk perekaman video. Dan baik Xiaomi maupun Poco bisa output video dalam format log untuk color grading yang lebih fleksibel. Bedanya, Xiaomi 17T ada fitur LUTs alias preset color grading. Kita bahkan bisa impor LUTs kita sendiri. Poco tidak ada fitur LUTs ini. Xiaomi dan Poco juga ada mode dual video, di mana kita bisa rekam video dengan kamera depan maupun kamera belakang di waktu bersamaan. Resolusi mentok di 1080p 30fps. Ada juga pengaturan bokeh saat merekam video, jadi bisa tuh rekam potret video di kedua HP ini. Untuk video slow-mo, Xiaomi dan Poco bisa rekam video slow motion hingga 1080p 960fps. Kedua HP juga bisa foto objek gerak dengan hasil minim blur via mode motion capture. Jadi dari sisi fitur kamera, kedua HP ini mirip banget ya. Yang bikin takjub tuh promo di Poco X8 Pro Max yang tergolong lengkap buat HP yang menurut mayoritas orang tidak fokus pada kamera. Nah, paling fitur pembedanya itu di mode fast shot. Xiaomi 17T ada fitur fast shot, di mana saat diaktifkan UI kamera akan berubah dan kita juga bisa atur jarak fokus di sini. Mode ini bisa memberikan pengalaman street fotografi ala Leica yang lebih cepat dan unik.
Fitur lainnya, untuk fitur lainnya singkat saja ya, soalnya mirip banget ya berhubung kedua HP ini sudah sama-sama pakai HyperOS 3. Kita mulai dari AI edit gambar. Xiaomi dan Poco tentunya ada AI eraser dan hasilnya oke, seleksinya pintar termasuk untuk objek yang dipegang tangan. Meskipun hasilnya kadang tetap hit and miss. Buat objek dengan latar sederhana sih aman. AI erasernya juga ada opsi deteksi keramaian secara otomatis. Bisa hapus glare dan hapus pantulan juga. AI expand juga ada di mana kita bisa ubah ukuran foto dan AI akan isi ruang kosong. Di kedua HP ini kita bisa pilih rasio yang diinginkan dan ini patut diapresiasi karena banyak brand HP lain yang belum kasih opsi rasio seperti ini. AI Sky untuk mengubah langit juga ada di kedua HP. AI Cutout juga ada di mana kita bisa seleksi objek di foto dan pindahin, terus AI akan isi ruang kosong. Untuk fitur AI lainnya juga serupa ya. AI Writing ada di kedua HP ini dan bisa digunakan di berbagai text box termasuk chat WhatsApp dan IG. Di sini kita bisa minta AI nulisin sesuatu, merangkum, cek grammar, memperpanjang teks hingga mengubah gaya bahasa. Xiaomi dan Poco ada AI Subtitle yang bisa munculin teks saat kita nonton video. Ada juga opsi translate ke bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Aplikasi recorder bawaannya juga sama, ada fitur AI Summary yang bisa merangkum teks serta mengubah hasil rekaman suara menjadi tulisan. Fitur ala Dynamic Island juga ada di sini, namanya Hyper Island. Saat buka aplikasi tertentu seperti YouTube Music, Spotify, Clock, dan Maps misalnya, akan muncul rincian di atas layar. Saat kita buka lebih dari satu, tampilannya jadi seperti ini, satu memanjang dan satu bulat. Kita bisa swipe untuk gonta-ganti dan tap untuk menampilkan lebih banyak informasi. Jadi dari sisi fitur bisa dibilang ini plek-ketiplek. Speaker. Untuk speaker, seperti biasa, aku akan play lagu dan kalian bisa nilai suara mana yang lebih bagus. Kesimpulan, jadi Xiaomi 17T unggul di kamera khas Leica yang epic, khususnya Leica Authentic, foto zoom yang lebih tajam di berbagai jarak, hasil potret yang separasi rambutnya lebih rapi, selfie tajam, dan perekaman video yang lebih minim jitter. Poco X8 Pro Max unggul dari sisi performa, meskipun suhu bisa agak panas, baterai lebih awet, charging lebih kenceng, dan hasil foto natural yang mungkin lebih pas buat beberapa kalangan. Apalagi si Xiaomi kadang overexpose. Dari sisi fitur sih, keduanya mirip banget, bahkan untuk fitur kamera sekalipun. Untuk selisih harga hingga 2 juta, menurut aku sih kalau kalian bukan yang suka rekam video sambil jalan, atau kalian jarang zoom jarak 5 kali ke atas buat foto, dan tidak terlalu demen ciri khas foto Leica, Poco X8 Pro Max ini bisa jadi sudah cukup atau mungkin bahkan lebih worth it. Apalagi pas kita cek konfigurasi memorinya. Per 25 Juli 2026 ini, Poco X8 Pro Max varian 12 512GB harganya di 7,7 juta di official store. Sedangkan Xiaomi 17T varian 12 512GB harganya 9,7 juta. Selisih 2 juta, lumayan loh ya. Jadi kalian pilih Xiaomi 17T atau Poco X8 Pro Max nih? Sudah pernah pakai salah satu atau mungkin keduanya? Keluh kesahnya apa aja? Bisa share di kolom komentar. Sekian video mending kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.